Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Yang pertama yaitu unsur-unsur aljabar. Perhatikan pada gambar di sini ada 3 apel. Kita tulis dengan kata-kata 3 apel. Dalam bentuk aljabar, apelnya bisa kita simbolkan dengan huruf A saja. Diambil dari huruf pertama dari kata-kata apel, maka bisa ditulis dengan 3A. Ini adalah bentuk aljabar. Kemudian kalau ada 2 lemon atau kita tulis 2 lemon, dalam bentuk aljabar bisa kita simbolkan lemonnya dengan L saja sehingga menjadi 2L. Ketika ada 3 apel dan 2 lemon, maka bisa ditulis dalam bentuk aljabarnya 3A ditambah 2L, artinya 3 apel dan 2 lemon. Sekali lagi, aljabarnya bisa kita tulis dengan 3A plus 2L. Bentuk aljabar sering melibatkan angka dan huruf. Angka di sini biasa disebut dengan koefisien, hurufnya sebagai variabel. Variabel itu sendiri adalah besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Artinya, A dan L ini bisa kita ganti A-nya sebagai bisa apel, anggur, atau buah yang lain atau benda yang lain. L-nya bisa menjadi lemon atau leci, artinya bisa dirubah menjadi nilai yang lain. Kemudian untuk faktor perkaliannya, jika ada 3A, artinya dia bisa dirinci dengan 3 kali A, sehingga memiliki faktor perkalian 3 dan A. Sekali lagi, 3A ini sama aja 3 kali A, maka faktor perkaliannya adalah 3 dan A. 3 itu sendiri sebagai faktor angka atau faktor numerik atau koefisien dari A. Sekali lagi, koefisien adalah angka yang berpasangan dengan variabel. Variabelnya adalah A itu sendiri. Untuk A, ini sebagai faktor huruf atau faktor alfabetik. Contoh, 3P kuadrat Q. 3-nya sebagai faktor numerik, P kuadratnya sebagai faktor huruf. Walaupun ada bilangan 2, tapi 2 ini bukan angka, dia sebagai pangkat, sehingga faktornya adalah faktor huruf karena yang dipangkatkan adalah huruf P. Kemudian faktor huruf yang selanjutnya adalah Q. Selanjutnya perhatikan, tadi kalian pahami tentang koefisien, sekarang kita akan pahami tentang konstanta. Konstanta itu sendiri sama-sama angka, koefisien juga angka, namun posisinya berbeda. Kalau koefisien dia berpasangan dengan variabel. Semuanya ada huruf A atau variabel ya, variabel A kuadrat, variabel A pangkat 3, variabel A pangkat 4. Sedangkan konstanta, lihat, itu ada angka 8 saja, tanpa ada variabel ataupun berubah ataupun huruf yang lain. Ini namanya konstanta, angka sendirian. Contoh, tentukan koefisien dan konstanta dari 9x kuadrat 3x plus 1. Maka 9-nya ini sebagai koefisien, 3-nya juga sebagai koefisien karena dia punya variabel x kuadrat dan x, sedangkan 1 ini sendirian, maka dia sebagai konstanta. Begitu ya, paham ya? Selanjutnya ada yang namanya suku. 2x plus 4, yang 2x ini suku, 4 juga suku. Saya katakan 2x suku pertama terdiri dari 2 dan x, 2-nya sebagai koefisien, x-nya sebagai variabel. Sedangkan suku yang kedua ini terdiri dari 4 saja, tidak ada variabel, maka ini namanya adalah konstanta. Untuk suku itu ada suku sejenis, ada suku tak sejenis. Suku sejenis dan tak sejenis ini sebelumnya kita perhatikan dulu yang namanya suku.
Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, ada 5x dengan min 2x, sama-sama bervariabel x atau berhuruf x. Ini namanya sejenis, walaupun angkanya 5 dan 2, min 2. Angkanya berbeda tidak masalah, yang penting hurufnya sama atau variabelnya sama. Sama-sama x, ini namanya sejenis. Begitu pula dengan 3a kuadrat dengan a kuadrat, sama-sama bervariabel a kuadrat, ini namanya sejenis. Kemudian 4y dengan y, sama-sama huruf y atau variabel y, maka itu juga dikatakan sejenis. Untuk suku yang tidak sejenis, ini adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh pada tabel berikut ini ada 5x plus 9y plus 7x plus 3y. Dikatakan sejenis kalau variabelnya sama, berarti 15x sejenis dengan 7x, 9y dengan 3y. Dapat dikatakan 7x dengan 3y ini tidak sejenis. Jelas terlihat variabel atau hurufnya berbeda, berarti ini tidak sejenis. Setelah mengetahui suku sejenis dan tidak sejenis, maka kita bisa menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. Kalau ada 3x plus 2x, ini bisa disederhanakan menjadi 5x. Angka 3 dan 2-nya bisa kita jumlahkan sesuai dengan soalnya. Di sini adalah penjumlahan. 3 tambah 2, 5 menjadi 5x. Karena dia sejenis, berarti bisa digabung. Sama halnya dengan tadi tentang apel dan leci. Ada 3 apel dan 2 leci. Ini tidak bisa digabung. Tapi kalau ada 3 apel dengan 2 apel, maka bisa digabung menjadi 5 apel. Sekali lagi, kalau satu jenis sama-sama jenis apel bisa digabung, tapi kalau berbeda jenis ini tidak bisa digabung, tidak bisa dijumlah. Gitu ya. Nah, nomor 2, perhatikan. Ada 5y min 3y, sama-sama y berarti bisa digabung menjadi 2y. Kenapa 2? Karena di sini hubungannya pengurangan, sehingga 5 dikurangi 3 jadi 2. 5 dikurangi min 3y. Min ketemu min jadinya plus, sehingga menjadi 8y. Nomor 4, 6a kuadrat min 3a plus 12a plus 9. 6a kuadratnya tetap karena di sini dia tidak punya suku yang sama. Yang sama-sama a kuadrat tidak ada, berarti 6a kuadratnya tetap. Sedangkan untuk min 3a dan 12a sama-sama bervariabel a, maka bisa disederhanakan. 12 dikurangi min 3 menjadi 9a. Untuk 9 konstanta ini tidak ada suku yang konstanta juga, berarti 9 konstantanya juga ajak. Nomor 5, ada b kuadrat plus 2ab min 3b kuadrat plus 5ab. Sama-sama b kuadrat bisa kita sederhanakan. B yang pertama di sini variabel konstantanya adalah 1, maka 1 dikurangi dengan 3 menjadi min 2. Kemudian untuk 2ab dan plus 5ab sama-sama ab bisa disederhanakan, 2 dan 5-nya dijumlah menjadi 7, sehingga diperoleh min 2ab min 2b kuadrat plus 7ab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.